Halo, salam jumpa kembali bersama saya Kokosan di channel YouTube Mobeger Saham. Saya sedang berada di Nava Park Country Club. Dan saya akan berjumpa dengan rekan saya, Om Beger, yang akan membagikan pengetahuan dan juga pengalamannya di dunia saham. Saya percaya teman-teman traders dan investor akan penasaran siapa sesungguhnya Om Beger tersebut, karena beliau punya pengalaman dengan membeli saham-saham dan telah mendapatkan keuntungan Beger. Mari kita akan berkenalan dengan Om Beger. Halo, Om Beger. Kokosan. Kita ketemu lagi, Om. Ya. Salam cuan Beger. Baik, kita ngobrol-ngobrol, Om. Ya, Santai-santai aja. Yang pasti kemarin saya sudah memperkenalkan Om Beger kepada rekan-rekan traders dan investor. Oke. Ya, jadi penasaran nih mereka nih. Sudah 4 episode, ini episode kelima. Boleh dong dikenalkan siapa Om Beger. Nah, yang mereka ingin tahu pengalaman Om Beger nih di dunia trading saham. Nah, boleh ceritakan Om, silakan. Mungkin boleh perkenalkan sebelumnya bekerja di mana, pengalaman berapa lama di dunia saham. Ya, silakan Om. Sebelumnya saya 2006 mulai kerja di bank. Oke. Dan karena saya kerja di bank bagian finansial, Ya. saya tertarik juga di saham. Ya. Saya buka akun saham, tapi saya nggak fokus ya. Jadi saya cuma buka akun, Ya. saya beli saham, udah saya nggak saya ini. Nah, nggak tradingkan saya gitu ya. Karena Oke. juga kesibukan waktu. Masih kerja Jadi gitu ya. kantor. Oke, baik. Lalu gimana tuh ceritanya sampai saat ini berarti sudah 15 tahun lebih ya Om ya? Ya, Betul ya? Kurang kurang lebih ya 16 tahun ya. 16 tahun. Nah, dari pengalaman selama itu mungkin bisa sharing nih kepada rekan-rekan traders dan investor. Berapa banyak nih keuntungan-keuntungan dari saham yang telah Om koleksi. Nah, itu silakan. Kemarin saya sudah membagikan Om yang saham Harum kalau nggak salah ya Om ya, yang keuntungannya itu hampir 380%. Nah, itu bagaimana tuh Om? Ya, awal mula sih 2006 pun saya mulai Trading buka, ya. trading Ya. buka akun saham Ya. ya. Awalnya rugi, kokosan. Pasti, semua nggak ada yang selalu langsung untung. Ya. Ada pengalaman mengalami kerugian ya Om ya. Ya. Oke, baik. Jadi saya juga belajar dari pengalaman kerugian itu. Ya, Saya pasti. mencari penyebab kerugian itu apa, kesalahan saya. Jadi ya saya harus berbenah lah intinya. Ya, Betul. karena saya cinta di saham ini ya saya harus cari Introspeksi belajar ya. introspeksi Ya. dan juga saya melihat orang yang sukses di dunia saham. Ya, Jadi saya harus belajar. ya. Saya nggak mau menyerah gitu aja. Betul, setuju. Jadi ada dikatakan pengalaman tuh ada guru terbaik gitu ya Om ya. Ya, betul. Jadi dengan kerugian yang pernah dialami yang pasti kita nggak akan stay, artinya tidak akan stop, tapi akan bangkit kembali gitu ya Om Beger ya. Ya. Nah, boleh ceritakan nggak Om kira-kira dari saham-saham portofolio yang saat ini, yang kemarin satu saham yang Om Beger kasih ini, saya ingat banget minggu kemarin. Apa itu? TPMA. Wah, itu lumayan tuh baik trader-trader yang terima kasih ke saya tuh ya. Wah, terima kasih Pak untuk saham TPMA-nya Pak. Wah, walaupun mereka belinya hari Senin, karena kita kan informasikan hari Minggu nih. Senin banyak subscriber kita, makanya kita ingetin rekan-rekan jangan lupa subscribe untuk Mobeger, channel YouTube Mobeger. Kenapa? Karena selalu akan tiba-tiba informasi saham-saham unggulan dari Om Beger gitu ya. Nah, kemarin saham TPMA itu bagaimana tuh Om ceritanya? Bisa memberikan rekomendasi untuk saham TPMA? Kalau TPMA sendiri, Ya. saya lihat ini saham valuasinya termasuk murah. Murah ya, oke. Iya, untuk dia bisnis dia kan beli saham itu sebenarnya beli bisnis. Yes, Kokosan. Jadi betul. ya kita harus lihat bisnis perusahaan TPMA Perusahaannya, sendiri. emitennya ya. Apakah dia rajin membagikan dividen? Ya. Apakah perusahaan selalu profit? Ya. Profitnya meningkat? Ya. Kita cari perusahaan yang profitnya growth. Ya, betul. meningkat. Dan Betul. juga rajin rutin membagikan dividen. Ya. Dan di samping ada aksi korporasi. Ya, setuju. Kemarin kalau nggak salah di Q2 itu dia punya earning per share-nya itu meningkat ya, Meningkat. EPS-nya. Jadi kita lihat, wah ini tepat saat mereka akan drop, kalau nggak salah 28 kemarin. Jadi ketika 28 sih pagi-pagi tuh tiba-tiba harga sahamnya menaik terus tuh Om. Nah, gimana tuh, sempat take profit atau bagaimana tuh Om kemarin? Nah, kebetulan saya juga kan pada saat
RUPS itu Ya. hadir. Oh, aduh luar. Ya, Berarti saya pemegang sahamnya besar nih. Jadi memang ya karena itu saham itu bisnis, Ya. ya kita harus aware sama Ya. keadaan Informasi, perusahaan seperti apa, perkembangan, informasi ya, seperti Om. apa. Ya sempat ya saya juga pada saat meeting itu saya ngelihat kok agendanya sendiri adalah perubahan bisnisnya, Ya. model bisnisnya, Ya. perubahan model bisnis. Ya. Jadinya ketika saya lihat di dalam presentasinya, Ya. saya dilihat kok ada yang kurang ya kalau menurut saya. Tapi di satu sisi saya ngelihat perusahaan ini prospeknya sangat bagus. Oke. Jadi saya bilang ke grup saham, Ya. suruh jual dulu sebagian. Oke, jadi intinya take profit lah ya. Take profit. Jadi kalau sudah untung lebih dari 10%, saya rasa kemarin sampai 17% tuh. Sempat awal Ya, 20% ya. malah. Jadi saya lihat, wah ini pasti banyak yang take profit nih. Makanya aksi take profit itu pasti akan membuat harga sahamnya turun. Dan itu hal yang wajar ya Om ya. Ya. Jadi kemarin juga banyak yang tanya nih Om, kira-kira nih masih prospek nggak nih TPMA ke depan? Gimana Om? Ya kalau saya sih melihat ya, Ya. dari broker Samarit sendiri saya lihat ada salah satu sekuritas ya melakukan penjualan secara masif Ya, di oke. TPMA sendiri. Oke. Jadi Ya. cukup besar ya penjualannya besar. pasti kalau perusahaan sekuritas menjual masif ya pasti memang semua harganya akan turun. Harga akan Ya, turun. hukum supply and demand. Tapi secara bisnisnya Om Beger masih Secara merekomendasikan. bisnis saya positif dengan Masih perusahaan merekomendasikan untuk TPMA ini ya Om Iya. ya. Oke, oke. Nah, kira-kira nih Om, kalau kita lihat IHSG nih, ini kan sudah masuk bulan Oktober nih, besok tanggal 3. Nah, ada nggak gambaran nih IHSG kita di bulan Oktober ini, apakah akan bergerak negatif atau positif gambarannya Om? Kalau saya sih melihat di bulan Oktober ini Ya. market ini bergeraknya positif. Masih Fokusan. positif ya Om, oke. Iya. Tapi nggak akan kekhawatiran drop, karena kan memang beberapa analisa yang saya dengar dari beberapa analis juga nih, Oktober bisa jadi terjadi penurunan nih Om. Nah kemarin September juga kita lihat juga terjadi penurunan, berapa persen kemarin kalau salah Om ya, nanti kita datanya. Tapi dikhawatirkan Oktober ini katanya akan banyak turun nih. Tapi Om Beger masih yakin akan positif? Saya yakin Masih positif, untuk oke. kondisi bursa. Oke, dasarnya apa nih Om kalau boleh tahu Om? Ya dasarnya di dalam negeri sendiri kan APBN surplus Oke, neraca oke. perdagangan. Ya, Terus yang kedua ya dari regional sendiri, apalagi nanti China ini mau ada pemilih presiden ya, oke. yang untuk acara PKC-nya ya, PKC-nya, ketua PKC, iya. oke. Heeh. dan memilih Xi Jinping seumur hidup itu agendanya, Oke. agendanya buat dan juga mungkin kalau saya punya analisa akan ada pelonggaran di China. Oke, pelonggaran entah GWM atau apa gitu ya. Untuk zero covid, Oh, karena zero kan COVID. zero covid itu kan mematikan ekonomi Iya, China, iya, itu iya. luar biasa. Ya, kita berharap ya Om ya, karena kita juga takut nih kalau orang bilang investor pada khawatir sebenarnya ini Oktober ini bahkan sampai akhir tahun, bahkan tahun depan dikatakan gelap nih. Jadi dunia saham, dunia investasi, ya kita memang nggak bisa mengignore itu semua, tapi selalu kita punya keyakinan bahwa pemerintah dimanapun pasti nggak mau rakyatnya susah. Setuju Om ya? Betul. Pasti mereka akan keluarkan kebijaksanaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negaranya. Nah, kalau suatu ekonomi bertumbuh, ya kan pasti akan kembali juga ke pasar sahamnya. Jadi perusahaan-perusahaan akan bertumbuh gitu ya Om. Baik Om, mungkin ada apa lagi yang akan disampaikan kepada para traders dan investor nih Om? Kedepannya seperti apa? Mungkin ada kiat-kiat. Nah, nanti kan kita berharap nih rekan-rekan traders dan investor bisa gabung ya ke komunitas kita ya. Komunitas Om Beger, ya komunitas Mo Beger juga, artinya Om Beger nih nggak pelit ilmu ya, pastinya bisa langsung japri nih, japri langsung ke nomor WA-nya. Jadi saya percaya Om Beger akan senantiasa mengupdate ya bagi para members gitu ya, kepada members Mo Beger. Nah harapannya gimana nih supaya para traders dan investor bisa bergabung? Ya harapannya kita semua sama-sama belajar sih Kokosan. Ya setuju. Jadi kita tuh berkembang bersama. Betul. Ya, kita berharap nih nanti komunitas kita berkembang. Yang pasti saya lihat dari pengalaman Om Beger, tidak pelit ilmu yang saya lihat nih, dan selalu senantiasa saya dengar juga mereka mendapatkan update dari Om Beger langsung japri ya Om ya. Karena memang supaya lebih fokus. Ya kita memang tidak buka grup dua arah, tapi supaya satu arah tuh lebih fokus. Artinya update-update yang Om Beger berikan kepada para members itu semua dapat langsung ditindaklanjuti. Nah, harapannya kita berharap untuk 2022 ini
IHSG kita masih berjalan nih Om 3 bulan lagi. Nah, saya juga percaya bahwa yang seperti Om bilang, IHSG kita masih bisa bertumbuh positif walaupun di tengah gejolak tekanan resesi ekonomi global. Gitu ya Om ya. Baik, saya rasa itu aja nih Om. Terima kasih untuk waktunya yang sangat berharga. Di hari yang cerah ini kita lihat bahwa IHSG kita pun akan cerah gitu ya Om ya. Ya di tengah prediksi dan sebagainya, kita semua sepakat untuk semangat terus ya menjalankan aktivitas kita dan juga ekonomi bertumbuh. Dan yang pasti apa Om? Sahamnya cuan Cuan Beggar. Oke, terima kasih.